Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya juga mengenai HIV, boleh diketik di chatnya supaya nanti kami bisa membacakan pertanyaannya. Jadi yang mungkin yang sekarang sudah masuk pertanyaan, yaitu dari Ibu Frekatini J. Pangemanan kepada Dokter Semi. Sebaiknya vaksinasi dilakukan usia berapa, maksimum dan minimum? Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi tidak ada salahnya dijelaskan kembali pada kami, Dokter Semi. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Susi. Sebenarnya maksud dari vaksinasi tadi dia akan meningkatkan imunitas dari si pasien itu. Tentunya imunitas yang cepat sekali untuk meningkatkan imunitas adalah pada usia-usia masih muda. Karena itu dari vaksinnya sendiri menyarankan mulailah disuntik dari umur 9 tahun karena imunitasnya akan meningkat dengan baik sekali. Terakhir sampai umur 45 tahun. Walaupun di perkumpulan kedokteran onkologi ginekologi Indonesia bisa dilakukan suntikan sampai umur 55 tahun. Sedangkan di atas 45 tahun itu kemungkinan imunitasnya menjadi sangat susah untuk ditimbulkan. Karena itu kalau bisa maksimal disuntik sekitar usia 45 tahun, dokter. Baik, terima kasih. Mungkin jelas ya Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pungki. Selamat siang dok, mau tanya, sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah disuntik vaksin ini. Saya lupa apakah komplit 3 kali atau tidak. Nah saat ini usia 45 tahun. Apakah masih diulang atau sudah terlambat? Sekedar info bahwa setiap tahun saya pasmir karena pandemi ini, jadi tidak sempat. Mohon advice-nya dok. Jadi ibu ini sudah pernah, tapi tidak ingat komplit apa tidak komplit, apakah perlu diulang atau tidak. Oke, terima Silakan, Dokter kasih. Semi. Terima kasih Mbak Pungki atas pertanyaannya ya. Prinsipnya vaksinasi tadi tidak diulang, tapi dilengkapi. Memang paling bagus sempurna sesuai dengan penelitiannya 3 dosis itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Tapi bila terputus di tengah jalan, tidak usah diulang lagi dari 1 atau 2, langsung aja sisanya dilengkapi. Itu sudah cukup. Mungkin ada lagi tambahan dari Mbak Pungki? Jadi vaksinnya diteruskan aja, nggak usah diulang lagi dari nol, gitu dokter. Oke, Mbak Pungki, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini untuk pertanyaan Dokter Ronald belum ada yang masuk nih dok. Tapi mungkin bisa saya sedikit bertanya barangkali mengenai ada nakes yang terpapar secara tidak sengaja ya karena tertusuk jarum pada pasien yang HIV. Yang tadi dokter katakan paling cepat 4 jam harus mendapat ARV. Tapi paling lambat berapa jam ya dok? Mohon maaf tadi saya mungkin Oke, agak 72 jam. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, maka yang harus dilakukan adalah satu melakukan untuk nakes ya, ya, adalah melakukan tes. Kenapa? Kalau dia tesnya HIV positif, berarti memang dasarnya dia sudah HIV positif. ya. Berarti bukan karena kecelakaan kerja. Kalau negatif, berarti dia akan minum ARV selama 1 bulan. Biasanya triple terapi, ya isinya 3 macam obat. Ya, nama obatnya tenofovir, lamivudin, dan sekarang kita menggunakan Aluvia. Sekarang sudah launching obat yang baru lagi namanya dolutegravir. Jadi nanti ke depan akan digunakan tenofovir, lamivudin, dolutegravir karena efek sampingnya yang lebih bersahabat. Nah, minum ARV itu maksimal 72 jam. Jangan harus kurang dari 72 jam karena kalau sudah lebih dari 72 jam biasanya sudah tidak bermanfaat. Baik, Gitu, terima Dok. kasih dokter Ronald, terima kasih. Tapi itu gratis ya dok ya? Katanya ARV gratis, gratis. tidak tergantung pada BPJS. Mau BPJS nggak BPJS, free. Kayak Siap, obat siap, TB ya. siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya kembali kepada Dokter Chandra. Selamat siang dok, izin bertanya, 8 tahun yang lalu saya divaksin HPV. Apakah vaksin tersebut seumur hidup atau harus diulang? Apakah miom dapat berpotensi menjadi kanker? Tadi salah satu gejala adalah perdarahan yang tidak normal. Seperti apakah itu? Terima kasih dok. Apakah kalau sudah divaksin HPV dijamin tidak akan terkena kanker serviks? Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani. Silakan dokter Yami. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas pertanyaannya. Eh, Vaksinasi yang ada sekarang itu ada yang bivalen, ada yang quadrivalen, ada yang nanovalen.
Yang banyak di lapangan adalah yang bivalen dan kuadrivalen. Di mana kuadrivalen ini hanya melindungi dari risiko kanker 70%. Jadi berarti tidak 100% kanker dari HPV itu terlindungi dengan pemakaian kuadrivalen atau nama dagangnya Gardasil di lapangan. Tetapi ada yang nanovalen, belum banyak di pasaran, masih dalam penelitian. Itu ada 9 tipe HPV, itu akan melindungi sampai 90% dari infeksi HPV. Karena itu walaupun kita sudah melakukan vaksinasi lengkap 3 kali, tetap disarankan untuk screening, dokter. Jadi screening tetap dilakukan dengan metodologi pap smear ataupun yang lainnya. Mioma sendiri bukan suatu penyakit keganasan, dia kebanyakan itu adalah penyakit tumor yang jinak. Hanya sekitar 1% ke bawah yang bisa berubah menjadi keganasan. Jadi boleh bilang mioma itu termasuk penyakit tumor yang jinak, bukan tumor ganas. Nah, perdarahan yang sering tampil atau sering kita duga di mana adanya perdarahan itu mengarah ke keganasan, yang paling sering pada pasangan seksual aktif adalah kontak bleeding istilahnya, yaitu pada saat melakukan kontak seksual, setelah melakukan kontak seksual, pasien mengeluh adanya perdarahan, dan itu berulang. Setiap kontak bleeding selalu terjadi. Nah, kalau perdarahan pasca menopause, tentunya kita harus mencari apakah ini mengarah ke kanker serviks ataukah ke kanker di atasnya, ya namanya kanker rahim atau kanker endometrium. Tentunya itu harus dikonsulkan ke dokter kandungan di rumah sakit. Mungkin itu dokter jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Sri Mulyani, sudah puas mungkin ya? Nah, baik, kalau sudah, saya ke pertanyaan berikutnya. Saya rasa ini dari Ibu Nani Kurniawati. Siang dok, bagaimana dengan wanita di atas 45 tahun? Apakah masih bisa dilakukan pencegahan primer dengan vaksinasi HPV? Karena tadi dokter Sandy mengatakan maksimal di 45 tahun. Jadi kalau yang bersangkutan sudah 45 tahun, bagaimana dok pencegahannya? Apakah memang sudah terlambat dan tidak bisa lagi dilakukan atau bagaimana? Silakan. Perkumpulan Dokter Onkologi Ginekologi Indonesia masih boleh dilanjutkan sampai usia 55 tahun. Hanya dari imunitas yang diciptakan tubuhnya tentunya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan orang di usia 9 sampai 4 tahun. Tapi tidak ada salahnya tetap melakukan vaksinasi secara komplit, tetapi screening pencegahan sekundernya tetap jalan dokter, yaitu dengan melakukan pap smear secara berkala. Terima kasih Dr. Ronald Yonatan. Ini ada pertanyaan, apa ODA itu, mengapa sekarang menjadi ODIF? ODA itu orang dengan HIV AIDS. Ya. Ini hanya permintaan dari komunitas saja karena AIDS itu punya latar belakang yang kurang baik gitu. Artinya itu sangat stigmatized sekali. Sangat orang merasa terstigma. Jadi kalau dibilang AIDS itu identik dengan kematian. Jadi mereka mintanya sekarang dengan diganti menjadi ODIF, orang dengan HIV tanpa AIDS-nya. Jadi kalau mau dibilang AIDS itu HIV stadium 4. HIV stadium 4 ya AIDS juga sih sebenarnya. Ini adalah supaya politically correct gitu istilahnya. Ya. Tapi ya orang masih biasa sih bilang ODA, tetapi politically correct karena di luar kita sudah bilang PL people living with HIV, ya. PLW HIV begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya izin bertanya kepada Dr. Ronald, apakah bila seorang sudah terkena HIV, virusnya tidak bisa dihilang dari tubuh atau sembuh seperti halnya orang kena COVID-19? Terima kasih dok. Sayangnya belum, karena itu yang problemnya adalah HIV itu masuk ke reservoir. Reservoir itu adalah di mana di kelenjar getah, adalah di usus ya. Nah itu dan virusnya tidur. Nah celakanya HIV itu tidak bisa masuk ke reservoir yang ada di tubuh kita. Makanya penelitian yang sekarang adalah istilahnya bagaimana membangkitkan virus yang tidur keluar kemudian dihajar dengan ARV setinggi mungkin, tapi kita juga belum dapat hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi, mengapa ibu rumah tangga bisa kena HIV? Bagaimana ibu HIV positif melahirkan anak yang HIV negatif? Apakah anak atau bayi bisa HIV positif?
Oke. Mungkin yang tadi. Oke, Ya. kalau ini ibu rumah tangga bisa kena, bisa dong. Kalau ibu rumah tangga pasangannya, kalau pasangannya pengguna narkoba suntik, orang pakai narkoba itu biasanya dia biasanya pakai heroin atau morfin atau sekarang ini yang lagi rame itu menggunakan misalnya Inex ya atau menggunakan ecstasy. Jadi gini, ada yang downer atau upper. Biasanya kalau misalnya mereka menggunakan seperti heroin gitu, mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan dan jangan harap mereka akan menggunakan kondom. Nah, apalagi sekarang mereka menggunakan kebanyakan yang modelnya upper. Upper itu seperti Inex ya, yang isinya amfetamin gitu istilahnya. Ya, kemudian ecstasy ya, seperti itu atau sabu ya. Nah, itu jadi tinggi ya biasanya. Nah, nafsunya jadi tinggi biasanya udah lupa tuh pakai kondom, mereka hajar saja begitu. Dan biasanya kehidupannya juga promiskuous gitu ya. Ganti-ganti pasangan tanpa kondom tentunya. Boro-boro inget ya kalau udah kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana ibu yang HIV positif bisa melahirkan anak yang HIV negatif? Minum ARV, Bu. Itu gampang kalau sekarang. Kalau dia sudah minum ARV minimal 6 bulan ya, jumlah virusnya tidak terdeteksi, maka kemungkinan dia melahirkan anak yang HIV negatif itu sangat besar ya. Dan apakah ibu yang HIV positif bisa melahirkan apa pertanyaannya, ibu yang HIV negatif melahirkan anak yang HIV positif gitu? Sebentar. Ibu, bagaimana ibu HIV positif melahirkan anak HIV negatif atau apakah anak atau bayi bisa HIV positif? Kalau ibu HIV positif, maka kemungkinan anaknya HIV positif itu 45%. Jadi satu kira-kira rata itu 33%. Satu dari 3 bayi yang lahir dari ibu HIV positif akan positif. Nah, caranya mencegahnya adalah salah satu sekarang adalah kita memberikan ARV sedini mungkin. Kalau dulu-dulu masih diberikan pada kehamilan 24 minggu, kemudian bergeser ke 14 minggu, sekarang kalau tidak misalnya hiperemesis gravidarum atau tidak ada kontraindikasi, maka dia bisa diberikan sedini mungkin. Paling lambat 12 minggu ARV sudah harus masuk. Jadi harapannya ketika dia sudah minum 6 bulan, virusnya sudah tidak deteksi, kalau dia melahirkan akhirnya melahirkan secara normal misalnya, maka itu adalah aman buat bayi, aman buat ibu, dan aman buat penolong. Baik, mungkin jelas ya buat ya, Bapak Ibu yang bertanya pada siang hari ini. Saya kembali kepada Dokter Seni dari Ibu Atira Mawati. Sebetulnya ini pertanyaannya sudah tadi dibahas juga bahwa apakah vaksin diberikan ketika di atas berusia di atas 50 tahun masih berfungsi dan bila dosis berikutnya sudah 1 tahun apakah harus diulang? Mungkin sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Dokter Semi, tapi beliau juga menanyakan ada tambahan yaitu apakah gejala kita sudah fully menopause membedakan dengan premenopause usia fully menopause? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Atira Mawati. Jadi yang terakhir perimenopause dan fully menopause. Berapa usia kita? Ya, berapa usia kita fase premenopause dan fully menopause. Full menopause maksudnya ya. Dan premenopause. Oke, jadi untuk pertanyaan tentang vaksin tadi mungkin sudah terjawab. Masih boleh dilanjutkan aja Ibu sampai umur 55 pun masih boleh. Selesaikan sampai lengkap 3 kali. Kalau sudah 1 tahun lebih, walaupun anjuran dari penelitiannya ada 1 tahun, tetap dilengkapi saja. Walaupun itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada rekomendasi untuk diulang dari 0. Jadi kalau sudah 1 kali, teruskan menjadi 3 kali dengan 2 kali suntik lagi. Untuk perimenopause, bahasa medisnya adalah perimenopause. Perimenopause itu adalah suatu area perubahan hormonal menuju menopause. Definisi menopause adalah bila wanita itu 1 tahun penuh tidak haid tanpa menggunakan hormonal. Kita tahu di lapangan banyak ibu-ibu yang berkabin dengan suntik itu bisa 3 tahun tidak haid, tapi dia belum menopause karena dia dipengaruhi oleh hormonal yang didatangkan dari suntik KB tersebut. Jadi menopause adalah satu titik di mana wanita itu sudah sah 1 tahun dia tidak datang bulan, maka dia digolongkan sebagai wanita menopause. Sedangkan sebelum 1 tahun dia masih datang bulan, walaupun 6 bulan datang lagi, 3 bulan datang lagi, kadang dalam 1 bulan malah 2-3 kali, itu masih kita golongkan sebagai perimenopause. Perimenopause sendiri itu bisa mencapai
sekitar 8 tahun proses perimenopause tersebut. Misalnya 42 tahun sudah mulai terjadi kekacauan dari pola haid, bisa saja nanti dia menopause sekitar usia 50 tahun. Tapi definisi menopause menurut kedokteran adalah bila wanita itu sudah 40 tahun atau lebih. Jadi ada ibu-ibu yang menopause umur 41, 42, tetap kita sebut itu normal. Tapi dari penelitian di FKUI, rata-rata usia menopause orang kita antara 49 sampai 51 tahun. Itu dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lulu. Apakah keputihan yang terlalu sering bisa menjadi salah satu tanda kanker serviks? Kepada dokter sini. Terima kasih Mbak Lulu, bahwa keputihan itu juga salah satu tanda dari tanda-tanda dari kanker serviks. Tetapi keputihan itu bisa juga akibat ada infeksi yang lain yang mengenai di organ vagina, seperti jamur ataupun bakteri seperti bakterial vaginosis ataupun parasit seperti trichomonas, itu pun menimbulkan keputihan. Tentunya kita harus men-screening, membedakan apakah itu suatu kanker ataukah tidak. Biasanya kita melakukan pemeriksaan dalam, bisa kita melakukan swab vagina. Swab vagina itu kita mengambil sampelnya dengan lidi kapas dan dioleskan ke objek gelas. Kalau untuk mencurigai itu ke arah keganasan, kita tentunya bisa melakukan IVA ataupun pap smear. Jadi kedua-dua gejala yang ditimbulkan, baik itu hanya infeksi biasa, bukan infeksi HPV yang mengarah ke keganasan, bisa kita screening dengan baik di lapangan. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih untuk Dokter Chandra dari Judana. Selamat siang dokter, saya umur 52 tahun, masuk pramenopause, aktivitas seksual sudah tidak ada sejak 2 tahun yang lalu. Apakah saya masih berisiko untuk terkena kanker serviks? Jadi kanker serviks itu suatu penyakit yang long term, bisa sampai puluhan tahun Ibu. Jadi tetap kita men-screening dengan pap smear, ataupun yang paling bagus sekarang namanya TinPrep dengan hybrid capture DNA. Selama kontrol teratur, pemeriksaan pap smear teratur ataupun hybrid capture teratur, kita akan terlindungi dari kanker. Sekarang pap smear dengan usia sudah 50-an cukup 3 tahun sekali. Tapi kalau dengan pemeriksaan TinPrep dengan hybrid capture boleh 5 tahun sekali. Sebaiknya pap smear kalau masih ada risiko, kita terakhir pap smear sekitar umur 65 tahun, dokter. Jadi 65 tahun terakhir kita melakukan pap smear dengan catatan 3 tahun terakhir pap smear itu semuanya dalam batas normal. Seperti itu, dokter. Kalau sudah 65 tahun tidak perlu lagi, tapi yang per 3 tahun itu harus hasilnya negatif. Negatif. Dengan pap smear yang didapat itu negatif. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kusyati Agustin, izin bertanya kepada Dr. Chandra, apakah virus HPV tidak hanya satu jenis? Benarkah informasi bahwa vaksin hanya meng-cover sebagian virus HPV penyebab kanker serviks? Ya. Silakan dok. Ya, betul sekali Ibu. HPV itu virus yang sudah lama sekali dikenal di dunia, dan sekarang beberapa buku bilang sudah ada sampai 200 tipe. Dari 200 tipe itu dibagi-bagi, ada yang tipe yang low risk, jadi risiko rendah, ada yang berbahaya adalah tipe high risk. Nah, yang kita khawatirkan adalah tipe low risk. Pertama, yaitu penyakit kutil kelamin, mungkin pernah tahu nama lainnya Condyloma acuminata, itu tipe 6 dan 6 dan 11. Sedangkan yang kita takutkan adalah tipe yang high risk. Nah, tipe high risk ini yang ada di pasaran, yang sudah dilakukan vaksinasi, yaitu merek dagangnya Cervarix ataupun Gardasil, dia untuk mencegah kanker serviks, tetapi tipe 16 dan 18 itu hanya menyebabkan kanker sekitar 70%, dokter. Jadi masih ada 30% lagi tipe virus HPV yang mungkin bisa menyebabkan keganasan juga. Itu kenapa walaupun sudah dilakukan vaksinasi, tetap kita melakukan pap smear yang rutin. Karena 30% lagi masih lewat.
Kalau Gardasil 9 yang dimana dia berisi 9 tipe virus, dia bisa melindungi sampai 90%. Jadi tetap masih ada risiko 10% juga terkena kanker, sehingga pencegahan primer dan sekunder tetap dijalankan, yaitu vaksinasi dan pemeriksaan screening. Ini itu dokter. Baik, mungkin ini ada masih satu lagi untuk Dokter Chandra sekalian, bahwa dari Sriani Lubis, dokter, jika anak remaja haid per 2 bulan, apakah itu wajar? Terima kasih. Mungkin di luar konteks hari Ya, ini. betul, ya. Remaja tadi sampai usia 16 tahun itu boleh bilang aksis hormonnya dari otak sampai ke indung telur dan rahim itu masih belum stabil, sehingga masih terjadi kekacauan. Nah, kekacauan tadi bisa tidak datang haid berbulan-bulan atau malah haidnya banjir sehingga seperti terjadi perdarahan. Itu sampai sekitar usia 16 tahun. Tapi kalau di atas 18, 20 tahun kok masih berantakan, sebaiknya diperiksa apakah ada gangguan hormon, apakah ada gangguan anatomi seperti ada polip atau ada mioma yang mungkin bukan pengaruh dari hormon. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih Dokter Semi. Saya lanjut ke pertanyaan di jembatan. Suami istri positif HIV dan istri negatif HIV, jika ingin memiliki anak, apakah memungkinkan sang istri dan anak tetap HIV negatif? Terima kasih. Ya, terima kasih buat nggak tahu nih, Ibu atau Bapak Pratama. Ya, siap. Oke, ini sebetulnya lebih mudah gitu. Kalau bapaknya positif, penting dia minum ARV sampai virusnya tidak terdeteksi. Sesudah itu dia bisa berhubungan seks tanpa kondom ya untuk program anak. Dan otomatis kalau istrinya tidak kena, anaknya otomatis juga negatif karena anak tergantung ibu. Walaupun bapaknya positif, tetapi ibunya negatif, anaknya pasti negatif. Tetapi yang harus pastikan adalah ketika mereka berhubungan tanpa kondom itu adalah viral load-nya tidak terdeteksi. Karena sekarang prinsipnya adalah U is equal to U. Undetected is equal to untransmittable. Itu adalah sudah diputuskan oleh WHO bahwa U is equal to U. Ya, untuk undetectable is equal to untransmittable. Atau di Indonesia kan menjadi TDTM ya, tidak terdeteksi sama dengan tidak menulari begitu. Itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau konteksnya seperti itu lebih mudah sebetulnya. Ya. Yang penting kalau ketika ibunya hamil, ya itu berarti biasa kita periksa anti HIV adalah bulan 3 ke-6 kehamilan dan bulan ke-8 kehamilan. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Sebelum kita mengakhiri, barangkali saya ingin Dr. Chandra kembali mengingatkan take home message untuk hari ini mengenai kanker cervix, barangkali supaya ibu-ibu pendengar dan peserta yang lainnya semakin paham. Silakan, Dr. Chandra. Terima kasih, dokter. Pesan utama terhadap pencegahan kanker serviks pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dengan idiomnya cerdik. Apa itu cerdik? Satu, cek kesehatan secara teratur. Ini boleh bilang seperti kita melakukan screening teratur, dokter. Kedua, kenyahkan asap rokok. Kenyahkan asap rokok berarti dia mengurangi resiko dari faktor resiko tadi. Ketiga, berarti R, yaitu rajin melakukan aktivitas fisik, yaitu olahraga. Ini tujuannya juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Cerdik, D-nya adalah diet sehat dengan kalori yang seimbang. I-nya adalah istirahat yang cukup. Karena orang terlalu lelah, tentunya imunitasnya juga akan turun. Dan K adalah kelola stres. Jadi dengan singkatan cerdik ini kita akan melihat di situ adanya screening, adanya penyetopan terhadap rokok karena risiko radikal bebasnya, dan meningkatkan imunitas dengan berolahraga, kalori seimbang, istirahat cukup, dan kita mengelola stres dengan baik. Terakhir tentunya kita menganjurkan deteksi dini dan vaksinasi. Memang saat sekarang vaksinasi masih ada yang 2 atau 3 kali, tetapi para ahli di dunia sekarang sedang berlomba-lomba
untuk menjadi vaksin single dose. Sehingga vaksinasi HPV nanti mudah-mudahan akan ketemu cukup 1 kali dan itu berlaku seumur hidup. Untuk ibu-ibu yang sudah melakukan vaksinasi, sampai sekarang para pionir yang di 2006 itu disuntik, sampai sekarang titer darahnya masih tinggi. Sehingga sampai sekarang kebijakannya adalah tidak perlu dilakukan booster untuk yang sudah melengkapi 3 kali suntik. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk teknologinya. Ternyata masih ada lagi nih pertanyaan yang masuk untuk dokter Semi ya. Saya lanjutkan dulu. Izin tanya dok, jika sudah periksa dan organ aman, rahim dan lain-lain, namun masih suka terlambat haid padahal usia sudah 27 tahun. Apakah ini otomatis ada kelainan hormon? Mungkin ini juga agak berbeda, tapi monggo dokter Semi untuk menjawab. Ya, mungkin kita sharing bersama kasus-kasus kebidanan atau kandungan juga ya dokter di sini. Memang kasus-kasus gangguan haid ini sebagian besar yang datang ke ruang praktek, terutama akan berhubungan sekali dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Memang sirkulasi siklus haid yang teratur itu sangat bermakna sekali untuk menandakan kesuburan seorang wanita itu. Jadi fungsi dan anatomi itu 2 serangkai, dokter. Anatomi yang normal dengan pemeriksaan kandungan, rahim bagus, ovarium bagus, vagina normal, mungkin juga tidak ada keputihan, itu baru selesai di anatomi. Sedangkan fungsi bisa kita lihat dari pemeriksaan hormonal. Jadi gangguan haid bisa juga karena ada gangguan di anatomi rahim, tapi juga bisa di fungsi dari hormon. Jadi kalau untuk kasus ini ya sebaiknya kita melakukan penelaahan yang lebih lanjut. Apakah gangguan haid ini akibat hormonal? Nah, yang terkenal di sekarang, terutama dengan banyaknya junk food, banyaknya orang-orang yang makin obesitas, yaitu suatu penyakit yang kita kenal dengan polikistik ovarium. Ini suatu penyakit di mana terjadi gangguan haid dan gangguan kesuburan secara umum. Mungkin itu dokter jawabannya. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand kalau ingin bertanya secara langsung. Tadi sudah terjawab ya Ibu Dewi pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya, apakah usia di atas 65 tahun bebas kanker serviks atau kanker rahim? Dipastikan dia terbebas di atas usia 65 tahun. Bagaimana dokter? Seperti tadi, kalau untuk kanker leher rahim, di mana dengan usia 65 tahun dan ada pemeriksaan secara teratur pap smear sebelumnya, kansnya sangat kecil untuk timbulnya kanker serviks. Karena kita ingat kanker serviks tadi, seperti di materi saya, bisa 10 sampai 30 tahun dok prosesnya. Ya, dengan umur 65 tentunya sampai 95 tahun tentunya mungkin usia kita duluan yang datang sebelum kankernya datang. Siap. Ya, betul. Keburu karena yang lain ya dok ya. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sriani Lubis. Apakah keputihan itu gejala pasti untuk gejala kanker serviks? Mungkin sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama dokter Sebi bahwa itu bisa juga karena infeksi yang lain. Tidak selalu dari kanker serviks. Bisa jamur. Itu biasanya berbau. Baunya itu menyengat sekali, kadang sampai kalau kita masuk ke ruangan itu kita sudah bisa mencium bau itu. Jadi boleh bilang keputihannya kanker itu biasanya keputihan yang berbau dan kita bisa kadang mohon maaf mencium baunya itu dalam jarak 1 meter sebelum ketemu pasien. Jadi sangat tajam ya. Sangat tajam. Sangat tajam. Baik, terima kasih. Ada satu lagi nih masih pertanyaan. Dok, maaf satu lagi, kalau sudah suntik TT sebelum nikah, apakah harus suntik HPV mungkin maksudnya? Ya, TT dengan HPV mungkin tidak sama ya, Dokter Semi ya? Tidak. Barangkali ya, tidak sama ya. Jadi mungkin harus ya HPV tetap harus dilaksanakan. HPV seperti kita tadi sudah diletakkan sebagai pencegahan primer. Jadi dengan sangat kita berharap ibu yang sudah TT dan HPV itu tidak masalah, silakan. Jadi tidak akan bertolak belakang. Oh saya di TT jadi nggak boleh lagi di HPV. Boleh, silakan. TT itu kita untuk mencegah tetanus, HPV untuk mencegah virus penyebab kanker. Mungkin demikian dokter. Baik, terima kasih. Mungkin
Baik, Dokter Nana, kami persilakan untuk kembali menyampaikan mengenai take home message HIV pada siang hari ini. Oke, teman-teman, yang take home message dari saya satu, mengetahui status HIV adalah hak setiap orang. Jadi itu bukan kewajiban. Kalau kita tahu kalau kita positif kita bisa ditangani, kalau kita negatif kita bisa mencegah. Kemudian kedua, kalau karena ini masanya adalah teman-teman akan mantu, jangan lupa ya kalau nanti tes kesehatan pranikah, jangan lupa ikut sertakan tes HIV. Seandainya salah satunya positif, masih bisa nikah karena dengan obat yang sekarang ada free disediakan pemerintah itu semuanya mungkin dan Anda juga masih bisa tetap dapat anak atau menantu yang sehat dan cucu yang terbebas dari HIV. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi sudah disampaikan take home message baik dari Dr. Chandrasmuni maupun dari Dr. Jonathan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih terutama kami sampaikan kepada kedua pembicara kita yang luar biasa, Dr. Chandra Asmuni SPOG dan Dr. Ronald Jonathan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang bersedia berbagi dengan kami di sini. Untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali 2 pekan yang akan datang dengan tema yang lebih kekinian dan tidak kalah menarik dengan pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai memilih mainan atau hadiah untuk anak, kemudian yang kedua adiksi gadget. Seperti mana kita ketahui bahwa saat ini anak-anak kita banyak yang belajar dari rumah sehingga banyak menggunakan gadget. Padahal dulu biasanya kita melarang anak-anak pegang gadget. Jadi topik ini akan disampaikan di 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu saja dari kami. Atas nama panitia kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.